Hai guys, ya kembali lagi di Kokitindo ngebahas tentang seputar programmer ya. Jadi gue di sini mau ngebahas tentang front end, back end, sama full stack ya. Bagi kalian yang belum tahu nih tentang seputar tiga itu, ini kebetulan teman gue nih. Sini. Gue pengen ngobrol tentang ini nih. Pengen ngobrol ini apa kayak back end, front end, sama full stack nih. Gue kan nggak ngerti nih. Belum paham sih sebenarnya. Gue tadi mau ngeblok sendiri tapi duduk sini dong. Petang. Nah, ini kebetulan ada temen yang pas nih, dia belum tidur. Jadi kalau sini lah. Ini lagi bikin vlog ya? Harusnya sih. Jadi gue kepikiran nih pas gue mau tidur, kata gue pengen ngebahas ini nih front end, back end, sama full stack. Oke. Nah, Jadi sebenarnya gue belum nanya itu. Gue belum nanya. Jadi ya. Gimana? Programmer kan ada bagian-bagiannya nih. Terus gue ya kepikiran nih front end, back end, sama full stack. Ketiganya ini tugasnya ngapain gitu kan, sama-sama development gitu kan. Programmer ya. Bedanya apa gitu ya? Iya. Tapi bentar, lu belum ngasih tahu dulu gue siapa gitu. Oh, Lu belum kenalin diri gue dulu nih. Oke. Siapa? Jadi ini teman gue namanya Angga. Oke. Angga ini dia founder Kokitindo. Ya, Tepatnya tim aja sih. Tim. Ya. Kita tim aja. Jadi kita mau ngebahas nih, tadinya kan gue mau sendiri tuh, pengen ngebahas front end, back end, sama full stack. Oke. Tadinya gue pengen gitu, tapi berhubung ada lo kan, Ya. udah gue panggil aja. Gue takut salah soalnya gue masih awam nih di dunia Sebenarnya gue mau tidur nih. Iya, gue ceritanya mau tidur, cuman berhubung kepikiran nih, kata gue tuh. Siap. Gimana? Coba lo kan lo kerja di bagian apa? Bukan IT. IT. Nah, Jadi baik di Kokitindo maupun di luar Kokitindo ya. Iya. Gue tetap kerjanya di IT, developer. developer tadi. Bisa disebut bahasa gaulnya programming. Program. Oke. Terus Apa yang mau lu tanyain? enggak lo Pak, di kerjaan lo bagian apa? Front end kah, back end apa? full Oke, stack? kalau di programming itu terbagi ke dalam beberapa bagian ya. Yang pertama adalah bagian front end, Ya. kemudian bagian back end, Iya. sama ada yang namanya full stack juga. Nah, front end itu lebih ke tampilan depan. Oke. Jadi kayak yang buat situs-situs tampilannya menarik kayak warna, kemudian ada animasi di satu halaman website gitu kan, kayak pokoknya yang berbentuk tampilan itu biasanya anak front end yang pakai, yang buat. Nah, anak back end itu apa? Anak back end itu adalah orang-orang yang biasanya berinteraksi sama database. Jadi biasanya back end itu orang-orang yang berinteraksi dengan database atau penyimpanan data kayak gitu. Jadi logika tuh biasanya anak-anak back end. Jadi misalnya 1 tambah 1 harus sama dengan 2 gitu kan. Tuh yang bikinnya itu anak back end. Nah, anak front end tujuannya apa? Buat nampilin keluar tampilan satunya bagusnya kayak gimana, atau tampilan 2 bagusnya kayak gimana. Gitu, Ki. Oh. Jadi gimana? Terus apa nih? Gue gak pengen nanya lagi. Kira-kira kalau anak front end Ah, ditaruh di back end gitu, dia basicnya front end, ya. dipindahin ke back end itu cocok gak? Bisa nggak kira-kira? Kalau mungkin dari segi kemampuan mungkin bisa karena di balik ada front end sama back end ada yang namanya full stack. Full stack itu dia jago di depan maupun belakang, tapi dia nggak jago 100%. Di depan dia jago 50%, di belakang dia jago 50%, sehingga dia jadi full stack kayak gitu. Berarti kalau yang misalkan dia jago di depan, jago di belakang itu bisa jadi full stack ya? Bisa jadi full stack. Nah, itu kalau misalkan ini kan lo kan kerja nih, itu berarti salarinya itu di bawah yang back end sama front end itu. Tergantung perusahaan juga. Tapi kalau misalkan dalam satu perusahaan itu ada back end, front end, sama full stack. Oke. Jadi kalau full stack itu lebih ke nantinya jadi apa namanya? Kayak orang yang kalau biasa di perusahaan kan ada biasanya yang mandor, yang ngeliatin pekerjaan. Full stack itu biasanya dia atasannya atau CTO-nya. Kalau di perusahaan CTO yang tugasnya itu mengawasi nih pembuatan sistem dari sisi front end sama back end. Oke. Jadi ketika orang front end bilang saya mau buat kayak gini, terus orang front end bilang wah nggak bisa, nah tugasnya full stack itu dia bakal ngejawab bisa, coba dulu kayak gitu. Jadi ketika anak back end bilang nggak bisa,
anak full stack tuh bilang bisa coba dulu. Karena kenapa? Karena full stack itu biasanya emang keilmuannya lebih daripada anak front end sama back end gitu Ki. Tapi ngomong-ngomong lo bergelut di dunia IT itu berapa tahun? Sekarang hampir 6 tahun. Oh 6 tahun. 6 tahun sekarang. Wis. Kayak gitu. Udah. Terus lo ada niatan buat apa ya? Pindah? Enggak. Kayak, wih gue kan udah jago nih. Enggak jago juga. Enggak, misalnya kan lo kan udah di full stack. Nah terus lo ada niatan nggak? Apa gue bikin les privat? Atau gue buka kelas gitu? Pelatihan kayak gitu. Iya pelatihan. Ya. Kalau itu ada juga sih, lebih ke sharing-sharing aja sih, sharing ingin belajar gitu, ingin bareng-bareng belajar. Jadi ilmu yang gue dapat gitu, baik dari belajar sendiri maupun belajar bareng-bareng gitu, pengen di sharing lagi. Karena kebanyakan ilmu yang gue dapat juga hasil dari sharing orang lain. Artinya ketika gue punya partner gitu kan, teman atau lain sebagainya, mereka tuh yang jadi mentor gue, ngajarin gue. Makanya kalau misalnya ada kesempatan, gue juga mau sharingin apa yang gue dapat dari industri luar gitu, dari luar buat disaringkan kayak gitu Ki. Jadi berbagi lah istilahnya. Karena programmer itu sama kayak teman-teman biasa ya. Jadi ada yang namanya mentor, ada yang namanya programming kayak gitu. Jadi nggak bisa langsung jago sendiri, tapi harus ada teman-temannya juga yang support kayak gitu. Oke. Gitu Ki. Terus selama lo bergelut di dunia IT atau programmer ya, ada nggak sih lo pernah ngeluh nggak deh sama kerjaan lo atau project lo gitu? Kalau ngeluh pasti ya, manusiawi ya. Kalau ngeluh pasti, cuma ya baik lagi ke itu hobi lu atau bukan. Karena mungkin gue ngerasa udah jadi hobi, jadi sengeluh-ngeluhnya gue, sepusing-pusingnya gue gitu kan, tetap gue jalani dengan santai. Karena itu tadi, programming juga harus ada partnernya. Ketika lu ngeluh, ada temen lu yang bantuin kayak gitu. Kalau sendiri aja, ketika lu udah down, udah bakalan jalan gitu Ki. Oh, ya juga berarti gue sekarang nih paham ya apa itu front end, back end, sama full stack, sama semuanya tentang programmer itu. Iya, sebenarnya programmer itu banyak, nggak front end, back end, sama full stack ya. Oh, ada lagi yang namanya database manager, ada yang namanya security, keamanan, ada yang namanya sistem analis. Wah, banyak banget. Berarti itu nanti dibahasnya di lain waktu aja. Oke, berarti ini kita kan malam nih. Malam. Nah, berarti nanti ngebahas tentang semua yang berkaitan dengan programmer atau programming, tentang database ya, security, sistem analis. Nanti itu dibahasnya nanti. Nanti aja ya. Nanti. Kan. Oke, mungkin cuma itu saja buat tentang front end, back end, sama full stack. Kalau mau lebih lengkap lagi, coba cek link website Kokitindo. Di situ kalian akan mendapatkan informasi tentang programmer dan teknologi. Oke. Selamat malam. Sampai jumpa. Udah begitu aja.